Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo teman-teman semua, di bulan kita merayakan Idul Fitri, kita masih tetap lanjut teman-teman ya, masih tetap melanjutkan series dari dugaan perampokan pajak teman-teman. Sekarang sudah nomor ke-21, luar biasa teman-teman ya, nomor 21. Ini adalah dugaan perampokan pajak dilakukan oleh diduga oknum pejabat pajak teman-teman ya. Tetapi ini semua masih dugaan dan belum tentu terbukti, dan kita akan tunggu pembuktiannya di pengadilan teman-teman. Oke, kita masih bersama dengan the one and only Bapak Rinto. Apa kabar Pak Rinto? Ya, semangat, Mas. Semangat luar biasa. Ya, Belum pingsan Pak ya? ya, belum, Mas. Semangat, Mas. Nah. Makin hari makin semangat nih Pak Rinto lawan terduga oknum. Oke. Pak, kemarin kita sudah nomor 20, sekarang nomor 21. Bagaimana nih Pak? Apa nih 21 ini Pak? Oke, saya share screen dulu, Mas. Ya, Nah, ini, Mas, nomor 21, ya ini poinnya adalah tergugat menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan secara cacat kewenangan, Mas. Nah, ini kita ada dua bukti. Nah, ini adalah surat pemerintah pemeriksaan lapangannya. Seperti ini, Mas. Surat perintah pemberitahuan pemeriksaan lapangan tanggal 15 Agustus 2022. Ini atas nama Direktur Jenderal Pajak, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan. Pak Jadi Agus yang namanya Nartokono. pemeriksaan pajak itu, Mas Awan, itu ternyata semua kewenangannya itu ada di Dirjen Pajaknya langsung, Mas. Iya dong. Jadi Kanwil, KPP, Madya, KPP Pratama itu kepala kantornya hanya atas nama Direktur Jenderal Pajak, Mas. Kewenangannya. Iya. Jadi yang surat pemberitahuan pemeriksaan lapangannya ini udah benar, Mas. Nah, Oke. benar. Terus kami ada bukti lagi yaitu kesalahan penulisan dalam undangan pembahasan akhirnya, Mas. Nah, ini karena kami kan ada dua pembahasan akhir, Mas. Ini kan, nah ini kan yang surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kan benar ini, Mas. Ya. Atas nama Direktur Jenderal Pajak, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan. Oke. Nah, di surat undangan pembahasan akhir yang pertama itu PLH ini pelaksana harian, Mas, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan. Jadi ini sudah beda, Mas. Tidak ada atas nama Dirjen Pajaknya, Mas. Terus yang surat undangan pembahasan akhir yang kedua, Mas. Yang kedua yaitu tanggal 9 Agustus, itu juga Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan. Tidak ada atas nama Dirjen Pajak. Nah, yang kami persoalkan adalah seperti ini, Mas. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 146 PJ 2018 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kita bahas khusus di Kanwil, Mas ya, karena pemeriksaan kami adalah di Kanwil. Wewenang Direktur Jenderal Pajak yang dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP, Mas. Nah, ini kita lihat, Mas ya. Ini, Mas, poin 13, Mas Awan. Oke. Menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pasal 31 Undang-Undang KUP, Kabin P2IP. Cuma ini kan kewenangannya kan berdasarkan dari Direktur Jenderal Pajak, Mas, bukan dari Kepala PPIP-nya langsung, Kepala P2IP-nya langsung. Contohnya kayak ini, Mas.
Nah, menerbitkan surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak. Ini yang surat yang ini Mas Awan. Yang ini. Ini kan Oke. pemberitahuan pajak. Ini sudah Hmm, benar kan, Mas? betul. Ini sudah benar sesuai dengan poin berapa ini berarti? Menerbitkan surat pemberitahuan poin 10 Mas di cap 146. Oke. Nah, nah, sementara saat memberikan undangan pembahasan akhir, itu juga kewenangan Dirjen Pajak, Mas. Karena apa, Mas? Karena habis pembahasan akhir, itu kan mereka akan membuat LHP. LHP ini sebagai dasar adalah membuat SKP, Hmm, baik SKP KB, SKP nihil, maupun SKP LB kan dibayar. Semua SKP itu, Mas, pasti ada tulisannya atas nama Direktur Jenderal Pajak. hmm. Jadi menurut kami, undangan pembahasan akhir ini dibuat cacat kewenangan, Mas. Ya mungkin dugaan saya, Mas, ya. Karena kan waktunya sudah habis, Mas. Mungkin di sistem nggak bisa, dia sudah ngunci, sistemnya DJP sudah bagus, Hmm. pejabatnya ngunci, dia buat surat sendiri, Mas. Kemungkinan seperti itu, Oke. Mas. Oke. Seperti itu, Mas. Ini di poin yang 21 itu seperti itu, Mas. Jadi cacat kemenangan, Mas. Karena dia menerbitkan atas dirinya sendiri, bukan atas nama Dirjen Pajak. Oke. Kalau gitu boleh disimpulkan dong, tidak ada surat pembahasan akhir. Surat undangan itu tidak pernah ada. Di dalam petitum kami di gugatan kami di pengadilan seperti itu, Mas. Jadi contoh nih, contoh Hmm, Bapak bikin sebuah surat kepada Mister A gitu ya, betul. yang tanda tangan Ibu X gitu. Dia tidak mengatakan Ya, atas nama Pak Rinto. betul. Ya sudah, surat itu dianggap tidak ada. Betul. Kan karena tidak ada kewenangannya, Mas. Iya, Kepala P2IP tidak berwenang, Mas, untuk iya. membuat surat undangan tadi. Betul, Mas. Oke. Jadi Nah, dengan cacatnya kewenangan ini, otomatis surat itu dianggap tidak ada, otomatis tidak ada undangan pembahasan, otomatis tidak ada pembahasan akhir. betul. Itu yang kami dalil itu yang kami kemukakan di pengadilan kemarin, Mas. Nah, Jadi saya kira gini Pak, supaya pengadilan itu tidak membodoh-bodohin kita semua ya, Bapak perlu tanya kepada setelah Bapak menyampaikan kepada hakim, Bapak perlu tanya kepada Pak Hakim, yang mulia hakim, boleh nggak sih yang tanda tangan itu cacat kebenaran itu sebenarnya boleh apa nggak sih? Saya minta penjelasan singkat aja dari yang mulia ya. hakim gitu loh. Nanti kemungkinan itu akan kami tanyakan ke ahli, nanti di depan hakim, Mas. Ahlinya nanti kan akan kami hadirkan di depan majelis hakim. Ahli akan menyampaikan itu, Mas. Nah, Oh, sekalian aja oke. biar biar ini, Mas. By the way, sidang berikutnya sudah sidang ahli Pak ya? Sidang berikutnya adalah sidang ahli, Mas. Tanggal 25 April, Mas. Sudah ada jadwalnya, Mas. Masalah. Oh, oke, siap Pak. Oke, sip, mantap Pak. Jadi Ya. eh gua rasa pejabat itu harus berhati-hati ya dalam membuat sebuah surat. Kita nggak tahu nih, ini kebiasaan satu orang atau kebiasaan satu negara seperti ini gitu ya. Apakah cuman si Pak Agus saja begitu atau semua orang seperti itu gitu loh. Kalau semua Betul, DJP Mas. seperti ini, cilakalah satu Indonesia ini, kacau balau gitu loh. Dia lakukan seperti itu, dia masih merasa tidak bersalah. Kemudian Betul, hakim Mas. menangkan dia lagi, matilah kita. Ya. By the way, kemarin sidang terakhir, Mas. Sidang terakhir kemarin yang kita lakukan itu ya kemarin tanggal 4 April kemarin, itu malah lucu, Mas. Jadi tergugat ini malah ini, Mas, menjadi seakan-akan dia yang korban, Mas. Padahal kami ini kan rakyat, Mas, yang dikorbankan. Kok malah mereka yang jadi korban gitu, Mas. Hebat ya, jadi luar biasa ya. Dia jadi korban, padahal dia yang penguasa. Betul, Mas. Mana ada sekarang, Mas, kita rakyat bisa melawan penguasa, Mas, zaman sekarang. Dengan sekian Mantap. besar kewenangannya, Mas. Oke. Ini mungkin dugaan saya, Mas, namanya dugaan, Mas. Sistemnya pajak mungkin sudah bagus, Mas. Udah dia nggak Hmm. bisa. Jadi yang atas nama kewenangan Dirjen Pajak itu dia udah otomatis, Mas. Terbuat oleh Hmm. sistem. Nah, mungkin dari oknum yang dari ini, Mas Kanwil, dia coba membuat sendiri, Mas. Hmm. Betul. Karena kan dianggap semua kan nggak ada yang paham, Mas. Iya, dia pikir bodoh semua nih orang-orang ini. Nggak tanda tangan deh, gue Ya, tanda tangan aja deh, hajar katanya. ya, betul, Mas. Tetapi kan seharusnya di dalam sistem komputer, sistem IT DJP kan sudah harus mengenerate otomatis seharusnya. Betul, Mas. Jangan-jangan ini dibikin sengaja, dibikin di luar sistem. Bisa, bisa, Mas. Itu maksud saya tadi itu, Mas. Di luar sistem, Mas. Karena kan udah tahu nih format, misalkan dia bikin sendiri format Word. Secara Hmm. sistem kan seperti ini tampilannya. Tinggal dia Nah, buat sendiri, Mas, di luar sistem. Dia ini loh. bisa, Saya rasa Bapak perlu mempertanyakan bagaimana sistem pembuatan surat di dalam DJP atau Kanwil. Apakah ya, mereka menggunakan sistem atau Word diketik?
Manual gitu Mas ya. Ya, ya, ya. Kalau dia pakai sistem, Nah, seharusnya kalau dia mengatakan ini adalah surat pembahasan akhir, otomatis oke, yang oke. tanda tangan atas nama direktur. Ya, ya. Berarti kita Tap- gunakan ini Mas, Undang-Undang KIP Mas, permohonan informasi Mas. iya, karena langsung kita kita buka di pengadilan aja, buka di Ya, pengadilan. betul Mas. Kita minta hakim tanyakan bagaimana sistem membuat surat di dalam Oke, DJP. oh, langsung di pengadilan Mas ya. Ya, ya. Iya, apakah Nah, dibuatnya itu pakai sistem atau pakai manual Word? Kita sih yakin pakai sistem, Pak ya. Nggak mungkin pakai Word dong. ya. Ya, kalau ini Mas namanya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai itu kan anggarannya sangat besar Mas. Seharusnya bikin sistem persuratan hal yang sangat gampang Mas. Iya, semestinya kan si pemeriksa tinggal tinggal input di dalam sistem. Surat kali ini adalah surat pembahasan akhir. Dia tinggal isi, dia tinggal tulis tanggalnya jam berapa, hari apa. Betul. Selebihnya tinggal print aja keluar format. Betul, betul Mas. Karena apalagi sekarang kan ada tantangan digital Mas. Kan Kalau gitu tinggal nggak tempel mungkin aja. salah. Iya, Kalau gitu nggak mungkin cacat kemenangan, betul, betul Mas. kecuali dibikin manual. Nah, kalau kalau manual ya repot Mas. Sekarang satu Indonesia Mas. Enggak. Mulai Kanwil, KPP Pratama, KPP Madya semua ada atas nama Dirjen Pajak Mas. Kalau manual ya ini seharusnya kalau manual Mas ya, kalau itu memang benar manual ya kesalahan besar Mas dari DJP Mas harus memperbaiki Makanya sistem. diduga surat ini dibikin secara manual tidak diketahui oleh DJP pusat. Oke, benar Mas. Jangan-jangan gitu, Pak. Cilaka, Bos. Harusnya kan pembahasan akhir dibikin 2 kali aja udah merah di sistem harusnya. Nggak bisa. Iya, betul Mas. Nah, udah deh, Pak. Nanti minta hakim perintahkan aja menjelaskan bagaimana persuratan di dalam DJP apakah manual atau sistem. Kalau sistem kita minta dia bongkar sistemnya. Betul, Minta Mas. dilihat. Siap Mas. Oke, Pak. Ini 21. Yang Oke. dua-dua apa nih, Pak? Ini kita ini ya kedua-dua ini Mas, tergugat wajib atau harus tunduk kepada PMK 17 2013 tentang tata cara pemeriksaan. Untuk PMK 184 2015, untuk PMK 18 2021, untuk Undang-Undang KUP, dan tidak hanya tunduk kepada PMK nomor 80 tahun 2023 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Seperti itu, Mas. Oke, sip. Ini mengenai kewenangan lagi nih. Oke, Pak. Benar, Mas. Benar, Mas. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Thank you, Pak Ito. Mas.